Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, sebelum saya masuk kepada substansi pemeriksaan tadi, keterangan apa yang disampaikan oleh saksi Fadel dan juga saksi Aufar Al-Wafi, saya terlebih dahulu mau menyatakan kami dari Ranlofom menolak lupa janji Nikita Mirzani pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember yang menyatakan mengajak taruhan kepada seluruh netizen dan juga kepada seluruh tim hukum Ranlofom dengan menyatakan bahwa Fadel akan ditangkap pada akhir bulan Desember. Kalau tidak, dia akan membayar atau memberikan uang 5 miliar rupiah. Saya tegaskan ini terlebih dahulu. NM, di mana kau? Kok jadi penakut begitu? Kau nggak punya uang yang 5M? Atau mau kami yang sumbangkan kau? Itu aja. Kau nyatakan bahwa kau tidak punya uang itu untuk membayar taruhan itu, kami akan berikan untuk kau. Nah, kemudian terhadap pernyataan NM yang sekitar 1 jam yang lalu dia unggah, yang menyatakan bahwa NM telah membayar rumah sakit Polri sebesar 30 juta rupiah. Saya tantang, perlihatkan bonnya atau perlihatkan bil tagihannya. Karena jika memang ada tagihan dari RS Polri terhadap kondisi Loli yang padahal telah disepakati bersama bahwa Loli dalam pengampuhan negara, Loli ditanggung-jawabi sepenuhnya oleh Kementerian PPPA. Artinya itu bisa menjadi pungli yang dilakukan oleh RS Polri. Tapi kalau memang ada, saya juga berani mengganti uang NM itu. Jangan dia nyatakan bahwa kami Ranlofom tidak punya uang 30 juta. Ya, Pak Rasman selalu bilang Allah Maha Kaya. Tapi insya Allah kalau segitu, dan untuk Loli kami siap. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjaga Loli. Kemudian terkait dengan postingan tadi, yaitu tadi terlihat senyum. Kami ada juga sisi bahagianya. Kalau seandainya itu benar, ya kan, berarti Loli udah mulai bisa tersenyum. Berbeda dengan ketika dia datang dan menyampaikan kondisinya kepada kami. Dia itu benar-benar tertekan, tidak satupun senyumnya. Dia itu psikisnya sangat terganggu oleh perbuatan NM selama ini. Bahkan kekecewaan dia menyatakan oleh karena NM tidak pernah mengunjungi dia di safe house selama 5 bulan gitu. Artinya kalau sudah memang ada video foto itu dan Loli terlihat tersenyum, kami turut berbahagia. Karena memang ini tujuan kami. Tujuan kami murni untuk kebaikan dan mengutamakan kondisi Loli. Hanya itu aja, tidak yang lain-lain, insya Allah. Nah, oke. Baik, selanjutnya saya masuk kepada poin pemeriksaan tadi. Jadi, teman-teman media, tadi ketika pemeriksaan dimulai dari diperiksanya Adinda Fadel. Ketika awal pemeriksaan, pertanyaannya normatif. Fadel ditanya keadaan sehat, mengetahui tentang kenapa diperiksa hari ini, gitu. Kemudian jawaban Fadel juga dia menerangkan sehat dan bisa untuk menerangkan ini. Karena memang ini adalah laporan dari Pak Umar yang beliau adalah ayah kandung dari Fadel. Namun di sisi itu tadi Fadel sempat menyatakan kepada saya dan juga kepada penyidik, Om, saya bingung sebenarnya mau memberikan keterangan yang bagaimana ini. Di sisi lain pelapor adalah ayah kandung saya, tetapi terlapor adalah calon mertua saya. Seketika semua tadi di ruangan itu tertawa. Bagaimana seorang Fadel di kondisi yang begini masih mengingat Nikita Mirzani yang merupakan ibu kandung dari Loli. Dan bagi saya ini adalah bentuk keseriusan Fadel terhadap Loli. Komitmen Fadel kepada Loli, bahwa Fadel benar-benar sangat mencintai Loli. Itu poin pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan yang disampaikan Fadel adalah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena memang perbuatan yang kami laporkan, yaitu
melaporkan akun @Nikita Mirzani Mawardi _172 pada tanggal 8 Oktober dan juga 21 September. Akun tersebut mengunggah postingan atau mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya terdapat muatan kata-kata fitnah atau pencemaran nama baik yang sangat merugikan klien kami, sangat merugikan pelapor. Nah, kemudian kami membuat laporan polisi. Dan itu tadi informasi tentang postingan itu kan begini, Pak Umar ya memang tidak main Instagram, ya Pak ya? Iya benar. Ya, tidak main Instagram dan tidak punya akun Instagram. Pada awalnya Pak Umar tidak tahu bagaimana postingan itu, kata-kata apa yang menyerang kehormatan Pak Umar. Pak Umar tidak tahu. Tetapi ini dilihat pertama kali oleh Fadel. Fadel melihat dari akun Nikita Mirzani yang memang akunnya sudah centang biru dan juga akunnya tidak bersifat private. Artinya walaupun Fadel tidak mengikuti Nikita Mirzani, Fadel tetap bisa melihat. Nah, sangat jelas sekali terlihat di situ kata-kata yang mengandung pencemaran atau fitnah, seperti kata-kata menyamakan korban seperti anjing, seperti Planet of the Apes, seperti kuyang, seperti bekicot, dan kata-kata seperti haram jadah. Bahkan tuduhan fitnah yang paling kejam, ya kami tidak pernah menyatakan bahwa kami adalah orang kaya, karena kami takut Allah mencabut nikmatnya ketika kami bersifat riya ataupun sombong. Tapi tidak selayaknya NM menyampaikan kata-kata bahwa keluarga klien kami adalah keluarga termiskin di dunia. Tentu ini adalah kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Dan itu dia posting dengan pengikut 15,9 juta orang, yang kemungkinan pengikutnya ini pun melihat gitu. Coba kita tarik kepada diri kita sendiri. Bagaimana jika keluarga kita diperlakukan begitu oleh seorang NM yang mohon maaf gitu. Kalau kami serius mau menggembosi dia, mungkin kami bisa lacak dari mana asal usul kekayaannya. Tapi kami nggak mau sampai ke arah sana gitu. Mohon maaf gitu. Bahkan kalaupun bertaruh kaya, saya yakin Pak Rasman lebih kaya daripada NM gitu. Gitu kan gitu. Tapi dengan catatan halal uang yang diperoleh, dikesampingkan uang-uang yang tidak halal itu. Itu cluenya, ya kan? Nah, baru kemudian saksi berikutnya adalah saksi Aufar Al-Wafi. Saksi Aufar Al-Wafi menerangkan bahwa saksi Aufar Al-Wafi melihat postingan itu secara langsung. Karena memang ketika tim Run Law Firm memegang perkara Fadel, kami bukan buzzer dan kami juga bukan pengikut NM sebenarnya. Tetapi untuk kepentingan pembelaan hukum klien kami, secara instan setiap hari ada beberapa tim hukum itu yang memantau postingan-postingannya. Dan akhirnya benar, NM terjebak dengan perbuatannya sendiri. Terakhir, saya pikir ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. Mari kita selalu menggunakan konsep 3S, saring sebelum sharing. Nah, itu yang paling penting. Dikaji dulu, disaring dulu. Apakah ada kata-kata muatan fitnah, pencemaran nama baik, supaya tidak membahayakan kita selaku pengguna Instagram. Saya pikir itu aja poin yang dapat saya sampaikan, Pak. Sikap kamu? Ya, ini yang pertama ya. Yang pertama, buat orang-orang yang sombong, gue kasih tahu dulu buat orang yang sombong, jangan terlalu sombong, karena kalian bagi orang-orang sombong ini sedang menikmati istidrak sekalian. Yang pertama. Dan yang kedua, buat soal foto, alhamdulillah kalau Loli ada senyum, ada happy, gue suka ngelihatnya, gue senang, ikut senang, karena gue yang gue harapkan
pada saat lagi seperti ini adalah Loli kembali senyum lagi, kayak gitu. Loli kembali senyum lagi. Tapi kalau buat dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Gitu. Kalau dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Karena orang yang udah tergila-gila sama cinta, seperti gue pun, gue nggak bakal bisa lepas dari dia, dan dia pun nggak bakal bisa lepas dari gue. Seperti itu. Kita bakal nanti bakal dibuktiin aja sampai dia dewasa, ya kan 4 bulan lagi lah, 3 bulan lagi. 28 Mei, bener. Itu 28 Mei, kita buktiin apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Karena itu baru hanya foto, belum video, belum juga nanti pada saat dia ada vlognya atau apa, ya seperti itu. Kayak gitu. Itu baru yang soal foto ya, kalau yang soal tentang ibunya ke gue selalu ikhlas apapun itu. Apa yang ibunya serang, apa yang ibunya, perkataan ibunya ke gue selalu ikhlas. Gue selalu ridho apapun itu, karena hidup itu harus ikhlas untuk mencapai tujuan lu. Itu, gue selalu ikhlas itu. Gue selalu ikhlas itu. Kamu kok jadi pintar? Karena Om, kenapa harus lebih pintar? Karena udah tahun 2025. Mau nangis tadi waktu lihat foto itu. Gak nangis. Oh, nggak nangis. Gak nangis. Itu nangis Tapi bahagia. sempat cemburu. Cemburu enggak juga, karena kalau cemburu dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dia dari awal dia sendiri sampai sekarang itu gue. Yang saat dia sendiri, pada saat dia masih sama keluarga kan beda lagi. Tapi kalau Ketemu saya kan nggak ada kamu juga. iya nggak ada. Ya itu saya cemburu sama Om. Oh, gitu. Saya cemburu sama Om. Iya, kenapa kok gue nggak bisa ketemu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin di media sosial yang langsung DM ke gua pun banyak, oh padahal dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah. Kenapa kok diproses? Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia bahagia. Tapi kan ini belum ada kebenarannya. Itu alhamdulillah. Kenapa diproses kok hari ini? Ah, itu yang pertanyaan besar, kenapa di postnya hari ini? Lagi kamu ada di sini. Iya, dihapus juga. Di saat kamu ada di sini. Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau ngelihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat datang ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Dia cemburu nggak? Gitu. Gue tuh pengen tipe-tipe kayak Iya, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu, atau memang bener ada pun, oke, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa seperti itu. Ya, harus lebih dewasa lagi. Tahun 2025 udah harus dewasa. Umur gue udah 21, harus lebih dewasa lagi. Takbir.